Pasangan Anissa Rahma dan Anandito tengah diselimuti kebahagiaan karena penantian mereka untuk memiliki buah hati akhirnya terwujud. Setelah 4 tahun menanti, Anissa mantan anggota Ceribel dikaruniai sepasang anak kembar yang cantik. Anissa dan Anandito bahkan sempat dilanda kepanikan karena belum memasuki hari perkiraan lahiran sang buah hati. Namun, Anissa berhasil melahirkan dengan operasi sesar pada 13 Oktober 2022. Bahkan kehadiran bayi kembar itu menjadi kado terindah bagi Anissa karena lahir sehari setelah dirinya berulang tahun. Bersama sang suami, ia pun mengumumkan nama panggilan anak kembar mereka beserta artinya. Putri pertama mereka diberi nama Alma dan yang kedua bernama Alsya. Alhamdulillah, atas kuasa Allah juga. Tanggal 13 Oktober 2022 tepatnya pukul 00.03 ya. Kita mulai, kayaknya yang lebih dramatis Anissa deh, langsung deh. Ya, langsung aja ya ceritain tentang persalinannya. Jadi, ya alhamdulillah kejadian itu tanggal 13 Oktober, benar-benar nggak diduga ya, karena kita tuh udah merencanakan ada tanggal lahirannya, yaitu HPL ya dok, di 22 sampai 26 Oktober. Nah, tapi kita kan manusia cuma bisa berencana, dan ternyata Allah yang berkehendak. Jadi pas tanggal 13 Oktober itu tepat 1 hari setelah Anissa ulang tahun, tanggal 12 Oktober itu tiba-tiba ketubannya pecah. Terus pas lagi mau tidur itu tuh kejadiannya, pas lagi mau tidur udah di kasur, kondisinya udah siap istirahat, katanya tiba-tiba mules kayak ngantuk, tapi beda gitu perasaannya, kayak taunya tiba-tiba ada rembesan air dan ternyata ketubannya udah pecah gitu di kasur kan. Airnya netes-netes, udah panik banget kayak gitu. Akhirnya langsung ngehubungin ke dokter B, langsung telepon kan, dok ini gimana dok, pecah ketubannya. Tapi untungnya dokter B-nya langsung bilang, udah langsung ke Hermina Kemayoran aja, gak usah nunggu lama lagi, dan jangan panik kata dokter gitu. Tapi karena Anissa sesar, dan sebenarnya itu ada drama-dramanya juga nih sebelum lahiran banget, karena sebelum pecah ketuban itu Anissa sempat suntik pengencer darah dulu. Dan iya, itu karena itu rutinan selama hamil, karena ada kekentalan darah, jadi emang harus disuntik pengencer darah. Nah, tapi untuk memasuki operasi sesar yang setengah badan ya dok ya, ternyata gak boleh berdekatan dengan suntik pengencer darah. Alhamdulillah anak yang kami nantikan berjenis kelamin perempuan dua-duanya. Yang pertama dengan berat badan, nama sebenarnya kita namanya disimpan dulu untuk dirahasiakan ya Pak, sampai 7 hari nanti. 7 hari insya Allah akikah, nanti setelah digundul rambutnya, terus nanti juga dikurban dua buah kambing ya kalau dari kita ya, nanti baru dikasihkan nama. Tapi kalau kita sekarang untuk supaya ada panggilannya, nggak baby twins lagi. Yang pertama namanya Alma panggilannya, yang kedua namanya Alsa. Nah, kalau Alma ini beratnya 2,924 dengan tinggi badan berapa itu ya? 48 ya, 48 cm. Terus yang kedua Alsya ya, itu 2,12 kg dengan tinggi badan 45 cm. Jadi kalau Alma itu lebih ke nickname sebenarnya. Kayak aku namanya Anandito, dipanggilnya Dito. Nah, ini kalau ini Alma Alsya ini panggilan. Tapi Alma Alsya pun ada artinya juga. Kalau Alma ini artinya itu yang mau belajar. Kalau Alsya ini yang dilindungi Allah gitu. Nanti ada lebih lengkapnya lagi namanya.
Proses persalinan Anissa Rahma tak semudah yang terdengar. Berbagai resiko harus dihadapinya. Bahkan menurut dokter yang menangani persalinan Anissa dan bayi kembarnya itu, Anissa beresiko mengalami kelumpuhan jika terjadi kesalahan penanganan. Karena sebelumnya Anissa sempat disuntik pengencer darah. Namun setelah berdiskusi dengan tim dokter, mereka pun memutuskan Anissa agar dibius total untuk menjalani operasi sesar yang juga dibutuhkan kecepatan tinggi. Jadi memang waktu itu kejadian saya dihubungi dini hari, ketuban sudah pecah. Rencana waktu itu memang suntikan hari itu suntikan dosis terakhir, karena kita mau operasi 1 minggu setelahnya. Karena bayinya kan kembar, kemudian ada posisi yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, sehingga memang kita rencana untuk sesar. Tapi apa daya, mungkin Tuhan berencana lain ya, sehingga adalah kejadian darurat saat itu. Kemudian jadi kita putuskan harus, karena ketuban sudah pecah, kita harus melakukan tindakan darurat. Nah, dramanya adalah 1, saya punya bayi kembar, 2, bayi kembarnya itu belum cukup bulan, 3, Mbak Anissa baru saja suntik pengencer darah, di mana dokter biusnya tidak berani tuh bius tengah badan karena ada resiko komplikasi. Begitu perdarahan itu terjadi, Anissa beresiko lumpuh, sehingga diharuskan untuk bius secara total. Tentu saja di situ adalah dilema ya, karena saya punya bayi kembar yang kalau dia terbius dengan bius total, maka bayi itu bisa tidak nangis, perlu alat bantuan khusus ya. Tapi syukurnya karena koordinasi tim ya, dari awal kita sudah tahu kemungkinannya seperti itu, kita koordinasi tim, ICU bayi sudah siap, dokter Silvina sudah siap, alat-alat resusitasi untuk bayi kembar sudah kita siapkan. Lalu kita berusaha untuk melakukan operasi dengan sangat cepat ya. Jadi 1 menit obat biusnya masuk, bayi harus lahir. Karena itu kita coba melakukan semuanya dengan cepat. Saya jadi melakukan operasi dengan sangat cepat. Waktu itu saya minta Mas Dito jangan masuk deh, soalnya saya takut Mas Dito kalau lihat Mbak Anissa diintubasi di bius umum, takutnya Mas Ditonya pingsan, saya tambah pasien lagi 1. Jadi saya bilang Mas Dito mungkin lebih baik nggak usah dulu. Tapi Mas Dito persis di luar kamar tindakan, jadi nggak di luar jauh, dia persis di luar kamar tindakan. Jadi begitu bayi lahir, Mas Dito dengar tangisannya langsung gitu ya. Sebagai pejuang 2 garis biru, pasangan yang menikah pada September 2018 lalu ini terus berikhtiar agar segera diberi momongan. Penantian selama 4 tahun itu pun kini terbayarkan, mereka langsung dikaruniai 2 putri yang cantik jelita. Namun perjuangan mereka pun tak mudah. Anissa diketahui pernah 3 kali gagal dalam program bayi tabung, ia pun sampai dirundung pilu dan rasa kecewa. Kini, Anissa dan Dito terus memanjatkan rasa syukur karena sudah menjadi seorang ibu dan ayah. Mereka pun mendoakan para pejuang 2 garis biru lainnya agar dapat segera memiliki momongan dan merasakan kebahagiaan seperti mereka. Sama sih sebenarnya kayak Dito, bener-bener masih nggak nyangka gitu, tapi bersyukur banget alhamdulillahnya semuanya tuh berjalan dengan lancar walaupun di luar prediksi ya, dan merasakan apa ya, selama ini tuh cuman kayak ngelihat orang lain, tapi ini kejadian di kehidupan aku dan merasakan pertama kali menjadi seorang ibu itu luar biasa banget. Apalagi kemarin pas udah lahiran terus nyobain ngasih ASI gitu kan ya, rasanya luar biasa, apalagi 2 bayi langsung sekaligus gitu di waktu yang bersamaan. Wah, bener-bener apa ya, speechless, nggak bisa diungkap dengan kata-kata, tapi itu kayak bahagia banget luar biasa, bersyukur. Alhamdulillah, apalagi ini kan bener-bener buah hati yang kita nantikan selama ini, udah menanti hampir 4 tahun lamanya gitu kan, dan ya butuh perjuangan juga gitu, dan makanya kita juga bisa merasakan banget perasaan teman-teman yang sedang berjuang menjadi pejuang garis 2 gitu kan ya. Kita juga mendoakan teman-teman semua yang sedang berusaha mendapatkan keturunan, semoga dipermudah oleh Allah, dan ya tetap semangat lah pokoknya gitu.